Tidak pernah sepanjang sejarah DPR dalam konteks sejak pemerintahan Jokowi dua periode ini berani manggil si Jokowi itu nggak ada, Pak. Padahal kekeliruannya udah luar biasa itu, bohongnya udah luar biasa, pendusta, nggak dipanggil oleh DPR. Jadi mesti paham. Nah sekarang DPR mewakili kepada Anda, saya hormat secara hukum karena Anda dapat kuasa substitusi. Tapi secara substansi Anda nggak bisa jawab. Substansi kita secara hukum menurut pasal 27 ayat 1 UUD 45, setiap warga negara berkesamaan kedudukannya dalam pemerintahan dan hukum tanpa kecuali. Kenapa ini jadi kecuali? Kok DPR digugat kecuali bisa diwakili? Nggak bisa sebenarnya. Saudara kuasa hukum tidak mungkin bisa menjelaskan itu karena satu tidak punya kewenangan sampai ke sana, yang kedua juga tidak mengetahui suasana kebatinan dan aspirasi di pimpinan DPR RI. Apalagi ini kan pimpinan tidak bisa satu, makanya juga yang dihadirkan sebenarnya semestinya prinsipal pemberi kuasa, bukan Arteria Dahlan dan kawan-kawan, Puan Maharani, ya kan, Dasko dan yang lainnya. Karena, datang sini. Ya, karena dialah prinsipal dalam perkara ini. Kemudian dari pihak tergugatnya cuma satu nih ya, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 5 Pimpinan. Iya, pimpinan. Pimpinan DPR. Oh iya, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam hal ini pimpinan DPR ya, mulai dari ketuanya, kemudian kedua Aziz Samsudin sebagai wakil, 5 ya. Iya. Muhammad Iskandar iya sebagai tergugat. Ini yang hadir siapa ini? Kuasa substitusinya Kuasanya. Di sini nanti tidak ada kuasanya dalam mediasi itu sih di panitia ya, di panitera ya. Ini sebelum saya mengawali, saya ingin meminta kepada penggugat dulu. Ini intinya tentang apa, Pak? Saya baru terima ini barusan. Ya. Pak Edi Sujana. Ya ini Pak Ahmad jelaskan. Oh mati ya. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Pak Mediator, gugatan kami dengan nomor perkara 265 PD3-2021-PNJ-KTPST adalah gugatan perbuatan melawan hukum berkaitan dengan adanya disfungsi parlemen yang dilakukan oleh pimpinan DPR RI dan kelembagaan DPR RI. Terkait apa? Terkait adanya fungsi eksekutif yang tidak bisa dijalankan dengan baik. Sebagaimana juga kami gugat eksekutif yakni Presiden Joko Widodo melalui gugatan nomor perkara 266 PDTG PNJ-KTPST 2021. Jadi kami melihat legislatif yang memiliki fungsi-fungsi controlling terhadap eksekutif yakni Presiden tidak menjalankan fungsinya, terutama dalam melakukan controlling yang kami melihat semestinya dalam situasi kondisi bangsa kita seperti ini, carut marutnya ekonomi, carut marutnya penegakan hukum, terjadinya pembelahan di tengah rakyat, fungsi legislasi nasional yang tidak maksimal dan tidak pro rakyat, undang-undang Omnibus Law dan yang lainnya, yang itu juga ada fungsi parlemen sebenarnya, termasuk yang terakhir adalah penanganan pandemi yang tidak maksimal, bahkan terakhir di atas 3 juta dan kematian di atas 107.000. Itu kami minta DPR untuk melakukan kontrol dengan menjalankan fungsinya yang oleh konstitusi diberi hak. Ada hak interpelasi, hak angket, hak bertanya, sampai HMP. Yang HMP itu adalah hak menyatakan pendapat, konsekuensinya adalah terkait pemakzulan presiden. Karena begini, semestinya kalau DPR menjalankan fungsi-fungsi tersebut juga tidak perlu juga sampai pemakzulan dan kemudian presiden lurus kembali sesuai amanah konstitusi untuk menjalankan kekuasaannya, jabatannya. Kami ini tidak perlu menggugat, tapi karena kami melihat ada disfungsi eksekutif satu sisi,
sekaligus disfungsi parlemen sisi yang lain, maka kami mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum pada Peradilan Negeri Jakarta Pusat. Kira-kira itu substansi daripada gugatannya. Terima kasih. Sampai itu sesuai dengan amanat dari ISTMA yang tahun 2016, nanti membuat resume yang singkat saja ya. Bisa? Baik, nanti kami akan susulkan, karena ini baru yang pertama kali, kami juga ingin tahu bagaimana mekanismenya, apakah sama dan seterusnya. Dan yang paling penting sebenarnya kami juga ingin mendengar respon dari DPR terkait proses ini. Terima kasih. Ada penjelasan lagi, Mas Daryanto, yang disayangi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Amin. yaitu berkait dengan surat kuasa tanda tangan basah dari wakil ketua DPR. Ada 5 orang atau 4 orang ya, yang belum kita lihat. Kemarin janjinya waktu masih sidang dengan hakim, belum masuk ke mediasi, akan melengkapi ada tanda tangan basah dari para wakil ketua, karena yang kita gugat ini lembaga institusi DPR, bukan cuma Puan Maharani. Ya, jadi Puan sudah bagus tanda tangan, tinggal wakil ketua yang belum. Nah, apakah sudah dilengkapi atau belum gitu loh. Pak, saya sudah ingin lihat. Ya, makasih Pak Mediator. Ya, makasih Pak Gubernur. Terkait dengan puasa, saya kira di persidangan sebelumnya sudah disampaikan juga bahwa kami akan melengkapi sampai tanggal 16 Agustus, karena terkait dengan posisi di DPR masih reses. Itu ya. Secara prinsip, Ibu Ketua sudah tanda tangan terkait dengan puasa tersebut. Hanya memang penggugat meminta itu supaya yang lainnya dalam hal ini para wakil ketua tanda tangan juga. Dan kami pada prinsipnya kemarin sudah disampaikan tidak ada keberatan dari beliau tanda tangan. Hanya terkait dengan waktu saja. Jadi ketika persidangan itu kelengkapannya belum lengkap betul. Ya, Saya bertanya lewat Pak mediasi ini berkait dengan ada namanya Ateria Dahlan tuh. Dia sebagai apa di situ? Sementara Anda mewakili sebagai Biro Hukum dari DPR. Nah, ada anggota DPR namanya Ateria Dahlan. Saya lihat sepintas di surat kuasa itu ada nama dia dan beberapa nama lain. Apakah dia berfungsi sebagai lawyer? dari Biro Hukum ya. Oh, dari berarti bukannya bisa Ya, jadi di kami itu Pak Mediator. saya kan apa? Jadi kuasa itu dari pimpinan, dalam hal ini ketua dan para wakil, kemudian ke komisi 3 karena terkait dengan komisi hukum. Dari komisi 3 memang substitusinya ke kami di Biro Hukum di Kesekjenan. Jadi belum lengkap itu. Hanya kekurangan tanda tangan aja. Ya, perubahan tanah berarti kan. Oh, jadi Ateria Dahlan sebagai Komisi 3 Komisi 3. mensubstitusi ke situ. Iya. Dari komisi Ya, 3 baru kami. tanda tangan siapa? Pak. Mas Bos, saya ingin melihat. Biasanya ketika persidangan di majelisnya itu surat kuasa kan ada sebelum sampai mediasi ini mestinya. Enggak termasuk Komisi 3. Biasa. Tapi DPR yang 5 orang itu. Kalau di mediasi ini, isinya sudah tidak bicara. Komisi 3 kan sudah kuasa ya. Iya. Surat kuasa itu. Dari dua Sampai bukan itu komisi 3. Ada rangkaiannya nanti. Nah ini dari karena kemarin memang belum lengkap. Kemudian ini dari kami. Nah, itu yang kemarin hasilnya kan tentang kami dalam ini kopi yang kemarin. Tapi kan bukan lagi. Nah, ini bisa. Ya. Memang dari beberapa perkara semua begitu. Betul, PN. Hubungan dengan Komisi 3 sebenarnya. Ya, karena kan secara kelembagaan Tadi- memang Komisi Tadi Hukum. surat kuasa tadi mana? Ini yang Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
bisa ada di sini yang itu ada 5 ya. 5. Iya. Ada 5. Maksudnya kalau sebagai surat gugatan ya 5 ini ya. Iya, betul. Sederhananya gitu, Pak. Ya, yang pakai logika aja lah. Iya. Logika kalau 5 ya 5 ini. Belum. Iya. 4 belum. Ya, Permisi. perkara Iya, iya. sudah. Nah, ini dari Komisi 3 baru dulu. Memang di sebuah perkara yang bisa hadiri pasti ya. Apa ini? Siapa? Oh, sebagai kuasa ya. Oh, yang cuma 1 ya. Ya, kedua. Kenapa kok cuma 1? Udah lihat kemarin, kita udah lihat. Udah. Sama. Enggak, yang tarian dahlan itu. Ini dari substitusi Komisi 3. Udah. Saya udah lihat. Iya. Kemarin itu kan cuma masalahnya saya ingin diikat, kalau mediasi ini mengikat. Mungkin mekanismenya di sini begini. Dari sini diserahkan ke biru. Kok dilimpahin lagi, ini kan melecehkan. Enggak, kemarin udah kita terima kok, kan nggak bisa. Iya. Nggak boleh itu kita. Substansinya lecehin gitu. Memang begitu aturan. Sama kayak Aturannya perjanjian. begitu. Nah, begitu kan juga. Justru Cuma kita aturan- sudah berhasil, pimpinan mau tanda tangan itu aja. Aturan ini diikat di mana? Nah ini mekanismenya ini. Udah nggak usah lah. Nanti aja. Izin mediator. Jadi begini untuk Ya, jadi begini. izin bicara mediator. Jadi kemarin itu sebenarnya kita sudah sampai pada kesepakatan sambil menunggu dilengkapi kita bisa masuk mediasi dan sudah dicatat oleh majelis di tingkat perkara. Apapun hasil mediasi ini akan mengikat meskipun belum lengkap dan kelengkapannya disusulkan di tanggal 16. Sehingga hemat kami memang kami kemarin juga ya sudah kalau begitu kita beri kesempatan DPR untuk melengkapi dan tidak ada masalah kita bisa dilanjutkan di proses Sampai mediasi. tanggal 16 ya. Ya begitu. Masalahnya kalau kuasanya aja belum lengkap, misalnya terjadi kesepakatan barang ya itu misalnya. Nah itu yang kemarin saya pertanyakan di majelis, apa yang mau kita sepakati kalau legal standing masih bermasalah, tapi sudah dapat kesepakatan kemarin, sudah kesepakatan tidak apa-apa, dan saya kira juga mediasi kan nggak sekali selesai, menghemat waktu aja ini kita. Jadi begini aja ya, ini kan pertemuan yang pertama. Ya. Saya ini hanya memfasilitasi aja supaya para pihak itu ya bisa damai lah kan begitu. Ya karena ini skalanya skala besar ya ini ya, bukan tapi memang kayak gitu sana ya. Bela rakyat susah, Pak. Besar ke negara terus ini. Ya jadi ya silakan loh di luar sini itu ada kesempatan kok. Sekedar gini Pak, supaya mengerti filosofi sedikit lah Pak ya. Ya silakan monggo. Anomalinya itu DPR ini disfungsional. Ya. Kan dia wakil rakyat. Ya. Mestinya berperan bagaimana sebagai wakil rakyat. Ya. Undang-undang mensyaratkan ada 3 fungsi. 1 legislasi, buat undang-undang bersama presiden. 2 controlling, jalannya pemerintahan dikontrol, diawasi. 3 budgeting untuk APBN, bagaimana menganggarkan segala kepentingan rakyat. Nah di sini kami melihat DPR RI ini disfungsional. Tidak ada pengawasan yang serius kepada presiden. Tidak pernah sepanjang sejarah DPR dalam konteks sejak pemerintahan Jokowi dua periode ini berani manggil si Jokowi itu nggak ada Pak. Padahal kekeliruannya udah luar biasa itu. Bohongnya udah luar biasa, pendusta, nggak dipanggil oleh DPR. Jadi mesti paham. Nah sekarang DPR mewakili kepada Anda, saya hormat secara hukum karena Anda dapat kuasa substitusi. Tapi secara substansi Anda nggak bisa jawab. Apa yang mau Anda jawab? Anda bukan DPR. Mestinya Komisi 3 yang memang betul sudah dilimpahkan oleh para pimpinan DPR, dia yang datang. Kok limpahin lagi sama ini? Itu artinya dia menghindar untuk bertanggung jawab secara benar kepada rakyat. Kami ini rakyat yang kalian wakili.
tapi kalian ingkari begitu. Betul apa tidak rakyat? Itu maksudnya. Jadi Pak Mediasi, saya kalau mau Mas Daryanto saya hormatlah, karena Mas Daryanto juga menghormati kita. Itu memang ini persoalannya besar, tapi jangan dikecilkan dengan mekanisme gitu. Secara prosedur saya terima, tetapi secara substansi bagaimana mau jalan gitu loh. Mau mediasi nanti kita ketemu lagi, dia lagi nggak ada DPRD yang substansinya nggak datang, yang prinsipalnya nggak datang. Lalu apa yang mau dibicarakan? Nanti saya lapor lagi. Kumaha cek Sunda mah ya. Saya kira gitu Pak Daryanto, itu filosofis yang sederhana aja, nggak. Pertemuan yang pertama yang Ya. yang diharapkan dari sudah paham. Iya, Sudah paham. Jadi yang diharapkan dari pihak penggugat ini Prinsipal supaya bagian apa itu namanya? Komisi 3 Komisi 3. Komisi 3 itu ada berapa orang kalau itu? di situ ada 5 orang saya lihat. Yang membidangi Iya. bidang ini. Iya, membidangi. Yang diharapkan untuk bisa berdiskusi begitu kan? Iya betul. Ya, ini juga terkait prosedur juga yang Diharapkan mediator. Iya tolong disampaikan kita. Karena kan di Perma nomor 1 tahun 2016 tentang mekanisme mediasi kan sebaiknya memang di awalnya adalah prinsipal. Itu. Siapa tahu dengan prinsipal justru ada jalan keluar gitu. Misalnya prinsipal menyatakan, oh iya kita akan menyatakan pendapat, terima kasih rakyat telah mengingatkan kami, bagus. kita mediasi, kita HMP, selesai. Pak mediator juga tidak perlu melanjutkan proses, kami juga akan tutup perkara ini, cabut boleh, dading juga boleh kalau terjadi HMP, misalkan begitu. Tapi kan saudara kuasa hukum tidak mungkin bisa menjelaskan itu karena satu tidak punya kewenangan sampai ke sana, yang kedua juga tidak mengetahui suasana kebatinan dan aspirasi di pimpinan DPR RI. Apalagi ini kan pimpinan tidak bisa satu, makanya juga yang dihadirkan sebenarnya semestinya prinsipal pemberi kuasa, bukan Arteria Dahlan dan kawan-kawan, Puan Maharani, ya kan, Dasko dan yang lainnya. Karena, Datang sini. ya karena dialah prinsipal dalam perkara ini, begitu yang semestinya. Maka hemat kami, tanpa mengurangi penghormatan kami pada mediasi ini, memang sebaiknya ditunda dulu sampai bisa menghasilkan prinsipal. Kami sudah hadirkan prinsipal-prinsipal kami, dan mereka juga bisa bernego langsung. Kami harap tergugat juga bisa menghasilkan prinsipal. Demikian dari kami. Sekedar informasi, tambahan sebentar. Prinsipal ini Pak Daryanto, jangan dipikir dari Jakarta saja. Ada yang dari Bandung, ada yang dari Makassar, ada yang dari tempat-tempat lain. Dia ongkos sendiri yang mulia. Terus tiba di sini yang diwakilinya oleh DPR digugat nggak datang. Ini pelecehan kepada rakyat, bahkan menghina rakyat itu sendiri. Kalian mengklaim wakil rakyat, tapi rakyat yang kau wakili kau hinakan, nggak dianggap. Saya ini lawyernya rakyat, advokatnya rakyat, bukannya mewakili siapa. Substansi kita secara hukum menurut pasal 27 ayat 1 UUD 45, setiap warga negara berkesamaan kedudukannya dalam pemerintahan dan hukum tanpa kecuali. Kenapa ini jadi kecuali? Kok DPR digugat kecuali bisa diwakili? Nggak bisa sebenarnya. Presiden juga begitu. Itu Pak, tidak bermaksud mendikte nih, tapi kita geram, kecewa, kok rakyat dihinakan begini gitu loh. Termasuk menghina juga hakim sebagai fungsi yudikatif. Kita kan ada trias politika yang mulia, yudikatif, eksekutif, dan legislatif. Ini dua ini kita persoalkan oleh kekuatan lembaga yudikatif, nggak dianggap juga. Nah, makanya hakim mestinya tegur dengan tegas. Kalau nggak first take kita dibenangkan. Jokowi mundur, DPR bubar. Karena nggak benar ini orang semuanya. Izin, Pak. Gitu loh. Negaranya udah nggak benar sih. Izin. Saya kira apa yang menjadi tuntutan teman-teman ini terkait dengan AEP dan lain-lain, saya kira Bang ini paham betul, teman-teman paham betul bagaimana mekanisme itu akan dijalankan. Disampaikan ya. Artinya ada kan dalam Kan namanya mekanisme. bahwa Iya yang dimaksud dari komisi berapa itu? 3. Komisi 3 itu tidak seluruhnya ada sebagian. Iya kan banyak komisi 3. Masa nggak bisa datang nih? Musyawarah ingin mencapai kesepakatan kalau bisa, kalau tidak bisa ya itu keterangan kedua belah pihak. Ya, kami hanya fasilitasi. Jadi sampaikan. ya kami sampaikan Jadi pertemuan yang pertama ini aja.
Kemudian untuk berikutnya nanti kelengkapan surat kuasanya ya. Ya, Kita simpan tanggal 16 aja ya biar surat kuasanya lengkap ya. Gimana? Menunggu kuasa lengkap. Iya betul. Setelah Saya apa? Jadi Ayo, silakan. Antum Pak ngomong. mediasi, ya. ini kan sebenarnya persoalan sederhana apa yang dijelaskan tadi oleh Prof. Edi dan rekan kita Bang Ahmad. Seharusnya memang dalam kondisi real ini sudah tidak menunggu lagi 3,5 bulan dengan berkutit soal ini aja. Nah, saya khawatir memang ada dua hal, ada contempt of court, ada contempt of people. Nah ini persoalan juga. Kenapa saya katakan itu yang mulia atau hakim media? Saya berharap mediasi ini tidak ada ujungnya, tidak ketemu sekarang ini. Jadi saya berharap harus melengkapi dululah semuanya. Kalau memang kesepakatan tanggal 16 itu dilengkapi dengan tanda tangan basah, maka saya kira kalaupun sudah ada substitusi dari Komisi 3, saya minta juga rekan ini harus menyampaikan, Komisi 3 hadirlah 2-3 orang, nggak apa-apa. Jangan artinya yang kita gugat 5 orang melempar ke Komisi 3, Yang Komisi jumlahnya 90 orang. ya melempar lagi kepada Biro Hukum. Oh, itu Ini namanya apa meleceh. permainan ini? Ini pelecehan sebenarnya Penghina. kepada rakyat, penghinaan. Itulah maksud saya. Jadi harapan saya hal-hal begini jangan terlalu diputer. Kenapa? Karena anggota DPR kalau butuh rakyat ini sangat luar biasa. Datang ke rumah. Wah luar biasa. Saya kira tahulah dengan cara apapun lah ya. Tapi begitu duduk lupa semuanya. Dan ini fakta yang terjadi sekarang. Kita menggugat secara konstitusional, ada jalurnya, tapi kita dilecehkan dengan begini. Nah, ini yang saya maksud, Pak Mediator, untuk menegaskan kepada pihak tergugat, kalau tidak terpenuhi, tidak dianggap pertemuan ini sebagai mediasi, karena percuma. Saya kira itu aja. Terima kasih. Prinsipal ngomong.